Lagi ada di mana ini? Di Kofikan. Hah? Kofikan. Kofikan. Kofikan Kopikan Kalibata Kalibata City. Kalibata City. Ini di apartemen ya di bawahnya ya? Iya, ini di apartemen Tower Gaharu. Tower Gaharu ini gue sih udah nyobain kopinya mantap. Gue pinjam tempatnya ya buat diskusi ya. Ya, makasih. Nah, rekan-rekan sekalian, para netizen, kita didampingi oleh 2 bidadari dan 1 pengamat. Saya seperti biasa, saya tukang ngulik, tukang ngulik problem yang ada di masyarakatan untuk mencari titik temu bagaimana yang sebaiknya terjadi untuk masa depan Republik Indonesia ini, entah 50 entah 100 tahun lagi. Oh ya, saya sedang didampingi oleh Abah Habib. Abah Habibnya kok unik ya, nggak pakai gamis, nggak pakai sorban yang luar biasa, casual banget ya Abah ya. Ya dong. Iya dong ya. Tidak harus Abah tuh seperti berpenampilan seperti yang seperti layaknya malaikat gitu ya. Nggak seperti itu ya Abah ya. Kali ini Abah tampil casual di sini bersama 2 bidadari kita, nanti akan kita perkenalkan. Di sana ada kita kenal dengan Mak Mbot. Hai, halo. Beliau dari MG. MG itu apa ya? Dulunya emak militan Jokowi Indonesia, sekarang berubah karena sudah selesai kan. Jadi emak Mandiri Jaya Indonesia. Hai, thank you. Kalau sebelahnya, Halo, aku Utami. Mbak Ut ya? Yoi. Mbak Ut ya. Mbak Ut itu seorang yang konsen terhadap dunia pendidikan, tapi seorang ibu rumah tangga juga. Artinya nanti pun akan jadi ibu rumah tangga mewakili ibu-ibu yang lain. Iya. Bahasanya seperti itu ya, Mbak Ut ya? Benar sekali. Ada keresahan tertentu kah? Ya, untuk generasi penerus bangsa. Nanti gue bikin lebih resah lagi, Oke. mau ya? Oh, ya. Boleh. Soalnya kita sudah divaksin, Iya. dan lagi santai. Tadinya kita pakai masker nih, gitu loh. Tapi tetap ya prokes. Prokes, Jaga jarak. Betul. Nah, boleh pinjam lagi ya? Saya mau nanya-nanya dulu ke Abah, boleh ya? Abah boleh ya? Bah, saya minta tolong bantu dong sebagai anak bangsa yang concern terhadap kehidupan bernegara ini ya. Saya kadang-kadang bingung Abah ya. Teroris itu, iya ibu-ibu juga tahu kan, kita sering dengar masalah teroris ya. Kalau kita lihat di sana, ya ini kegiatan ini Indonesia ini indah loh, tanpa perang, semua dalam kondisi damai seperti ini. Apa yang terjadi kalau terjadi peperangan seperti di negara-negara lain yang saat ini belum adem ya? Kita bersyukur loh, kita punya Pancasila. Ya benar rekan-rekan sekalian, ujung-ujungnya diskusi ini akan mengarah ke dasar negara kita. Abah mau nanya dong Abah ya. Abah, saya kadang-kadang nggak sadar loh, apakah pemikiran saya namanya Abah Habib Ali Mahdi yang tidak berpenampilan sebagai Habib, sangat casual. Gue demen. Ya. Habib Pancasilais loh. Habib Pancasilais ya. Ya. Selalu mendengungkan Pancasila harga mati. NKRI Harga mati, Harga mati. dan Pancasila harga mati. Nggak boleh nawar barang separuh ya, tapi harganya emang udah dibungkus, udah begitu ya, udah paket ya. Oke. Abah, kadang-kadang saya suka berpikiran, apakah saya ini kalau kondisi sebagai rakyat biasa, apakah saya juga ternyata berpikiran sebagai seorang teroris? Saya nggak ngerti tuh teroris itu sebenarnya apa sih pemahamannya. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita bicara teroris itu adalah kecenderungan setiap pribadi. Abah naikin dikit. Teroris kecenderungan setiap pribadi yang mempunyai masalah keimanan dan masalah ketuhanan. Abah, kenapa bergeser ke masalah keimanan? Teroris kan tindakan, keimanan lain tempatnya dong. Ya kan, teroris itu kan brutal, Oh, tidak punya iman. ada dong keimanannya. Nggak ada. Lah, kalau misalkan satu Salah kegiatan ya? teroris, gue beriman loh. Ya mereka beriman yang salah ya, Bah? Bukan masalah beriman yang salah, tidak punya iman. Tadi ke Abah dulu nih. Tadi ada pertanyaan Mereka apa dari mereka bukan apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya lagi nih, apakah mereka beriman pada yang salah? Iya, maaf kan tadi Abah bilang kan mereka tidak beriman. Iya. Nah, sedangkan mereka merasa bahwa mereka karena melakukan itu karena beriman, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Ini Abah, mereka yang saya maksud Abah kok
sepertinya pemahaman beriman itu ada dua sisi. Tolong bantu jelasin ya, Bah ya. Ya, jadi begini. Teroris itu bisa muncul karena tidak punya iman. Sebetulnya tidak percaya kepada keadaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana Tuhan memberikan yang terbaik dan yang terindah untuk hamba-hambanya. Manusia sebagai kasta tertinggi ciptaan Tuhan yang sempurna. Contoh, dengan keadaan yang ada di negeri kita ini turun-temurun dari zaman dahulu kala, sejak Orde Reformasi, Orde Baru, Orde Lama, semua tidak percaya akan keagungan Tuhan, yang mana Tuhan Allah SWT memberikan yang terbaik dan yang terindah untuk hamba-hambanya. Begitu. Iya. Sebentar saya mau interupsi dulu. Masih, kita tolong disini dikit boleh? Boleh ya, masih. Ya. Beriman, Mbak. Ya. Berarti ada semacam perbedaan pemahaman ya antara beriman sendiri. Tapi iman terhadap apa? Iman terhadap agamanya kah atau iman pada Tuhan kalau begitu? Iman terhadap Tuhannya, Tuhan Allah SWT. Nah, kalau masalah terorisme tadi berarti beriman kepada apa? Kepada golongannya apa? Kepada agamanya kah atau pada Tuhannya? Beriman kepada hawa nafsunya. Astaga. Abah, kalau gitu saya buru-buru koreksi pemikiran saya. Jangan-jangan saya pun terjebak pada hawa nafsu ya, pemikiran mengenai ini jadinya nuntut terus ke pemerintah nih Abah nih. Memang saya nuntut keadilan, tapi jangan-jangan saya orang yang terlalu penuh dengan komplain jadi nggak bersyukur Abah ya. Lalu saya siap digerakkan untuk jangan-jangan saya bisa jadi tumbal teroris ya Abah ya. Hawa nafsu itu maksudnya seperti apa, Bah? Ya kan seperti ada ketidakpuasan bahwa Allah SWT Tuhan yang Maha Esa itu kenapa sih keadaan negeri kita ini? Iya. Kenapa sih negeri kita ini yang katanya diperintah oleh kelompok-kelompok masa lalu, oknum-oknum masa lalu yang ingin selalu berkumpul dengan kelompok-kelompok oligarki yang selalu dikendalikan oleh oligarki, sehingga kemiskinan itu di mana-mana. Iya. Artinya mereka ini tidak menyadari niat baik Republik ini kepada rakyatnya. Padahal kalau nggak salah tingkat kemiskinan kita juga sudah jauh menurun ya Pak, ya sejak pemerintahan dari Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi dasar hawa nafsunya karena mereka melihat ketidakadilan, kemiskinan dan segala macam, atau mereka mau, maaf ya Bah, mengislamkan Indonesia ini gitu loh. Sedangkan kan kita tahu Indonesia kan terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Apa karena hawa nafsu yang seperti itu akhirnya mereka melakukan hal teroris, Bah? Hal yang paling prinsip ya, negeri kita ini menata semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna. Tapi sebuah propaganda sejak pemerintahan Bapak Joko Widodo itu menjalin komunikasi dengan negara-negara bagian timur. Otomatis negara-negara bagian barat itu iri. Khawatir bahwa mereka tidak akan bisa lagi bekerja sama dengan gitu, Indonesia. dengan Indonesia. Padahal pemikiran negara kita ini, pemikiran presiden kita sangat moderat dan terbuka. Bahkan yang didengung-dengungkan adalah kelompok-kelompok tertentu yang mengantikan dirinya dengan globalis, dengan komunis, dengan Syiah, dan dengan kelompok-kelompok apartis. Apartis itu kelompok-kelompok yang partisan. Oportunis ya. Ya. Kelompok oportunis ya. Oke, jadi mereka merasa terganggu kepentingannya, akhirnya mereka membiayai paham-paham teroris itu untuk generasi Indonesia yang akan datang. Jadi mereka tuh udah menanamkan dari awal ya supaya tujuannya kelompok-kelompok tersebut bisa berjaya lagi. Ya. Maunya mereka aja yang dipakai, nggak boleh yang lain gitu. Betul. Oh gitu. Nah, pemahaman ini Bah sebenarnya yang harus kita semua sadari dan mengerti gitu loh. Bahwa ini permainan politik, jangan ikut-ikutan, jangan dijadikan satu antara
keyakinan, keimanan dengan politik ini gitu. Ya. Tetapi kan kadang-kadang orang tidak memahami di situ, Kak. Nah, Contoh, yang mohon bertanggung maaf, iya. yang bertanggung jawab akhirnya siapa? Iya, sudah otomatis nih, Ah. ya kan? Kita Yang yang para di rumah dulu ya? yang di keluarga di rumah Ah. seharusnya kan bisa memantau anak-anaknya. Ah, Mohon maaf, misalnya mau ngaji, ah. kita lihat dulu dong cara ngajinya itu seperti apa, Berarti belajarnya gini, di mana. Uut kalau misalkan mau Ya. anaknya ikut pengajian, Uut ikut dulu nih pertama kali nih untuk memantau dulu. Ya, aku sih nggak ikut, tapi setelah anakku pulang, aku tanya iseng, Ah, tadi belajar ngaji apa? ah. Misalnya, oh aku mengkaji isi Al-Quran mah. Ah. Ternyata kita wajib loh pakai jilbab, Iya. ya kan? Ah, Padahal jilbab itu hanya dianjurkan, bukan begitu, Bang? Ya, betul. jadi bukan wajib. Bukan Bukan. diwajibkan kan? Ada loh ayatnya. Ibaratnya ada. sunnah gitu. Apa? Ada coba. Surat An-Nur. Ada, cuman kan ada yang lebih berwenang untuk bahas itu. Gue nggak mau ngangkat itu. Ini ibu-ibu ini terlalu masuk ke area politik. Tapi memang pada dasarnya kan ibu-ibu ini penggerak ya. Ini ya, ibaratnya saya mau mempertegas aja. Tadi kan si Utami bilang anaknya mengkaji tentang jilbab wajib. Lalu Utami menjelaskan lagi sesuai dengan pengetahuan dia ke Iya. anaknya, meluruskan bahwa Apa? silahkan. Iya, saya bilang bahwa jilbab itu bukan diwajibkan, tapi dianjurkan. Enggak sini pinjam mic-nya. Lo tau nggak kalau yang namanya pembawa acara begini rese, nah kayak begini. Orang lagi ngomongin teroris ke pengajian. Walaupun memang arahnya ke sana, entar dulu gua lagi ada abah, lagi mau ada abah, gue mau nanya yang detail dulu boleh ya? Saya nanya yang detail dulu ya. Bah mau nanya Bah. Apakah teroris hanya berbicara dari area atau sudut pandang agama tertentu? Kalau begitu mah agama lain juga bisa aja kita bilang teroris. Buktinya Inggris sama Irlandia nggak kelar-kelar tuh. Apakah mereka saling menteror? Nah, kita kembali ke sini lagi. Jangan-jangan pemahaman saya mengenai teroris sendiri itu belum tegas ya, atau belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya, Bah ya. Tolong bantu Abah. Konteksnya bukan sesimpel itu. Konteksnya adalah yang terjadi di negeri kita ini untuk mengacaukan pemerintahan, untuk membuat rakyat jadi gelisah. Konteksnya di situ. Makanya rakyat kita terlatih, mentalnya terlatih betul-betul sejak zaman 45 menghadapi peperangan Belanda, Jepang, dan sekarang menghadapi teroris sangat terlatih. Ada bom udah nggak kaget lagi. Malah jadi bahan lucu-lucuan. Wah, iya. Terbiasa ya. Ada bom nggak kaget lagi. Berarti Bah, sebenarnya yang pihak-pihak yang membiayai teror itu, pihak-pihak yang tadi berkepentingan, agak-agak itu dong ya, agak-agak sebel juga ya. Dikasih ini nggak mempan, dikasih ini nggak mempan. Ini Indonesia maunya apa sih gitu? Mau dihancurin dari segala arah nggak mau juga. Iya. Gimana tuh Pak ya? Mereka udah kayak Hopeless ya? hopeless kali ya. Ya pasti. Tapi kita tetap jangan lengah ya, Pak ya. Pasti. Karena mereka akan terus-terusan untuk menanamkan bibit-bibit teroris Iya. itu. Satu lagi, Bang. Generasi penerus bangsa yang saat ini lagi manak-manaknya loh menggunakan cadar. Iya. Nah, menurut Abah bagaimana sih? Ada yang bilang loh, tuh kan kena COVID, semua bercadar. bisa banget. Menurut Abah gimana? Cadar itu apakah diwajibkan dalam Islam ataukah hanya budaya dari Timur Tengah saja? Cadar itu budaya. Sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada budaya. Kembali lagi ke permasalahan yang paling pokok tentang teroris itu penanaman pendidikannya yang sangat ekstrim. Bang mau nanya Bang,
Maaf, pembawa acaranya cerewet. Iya, jadi gini ya, Bah. Kalau kita lihat teroris dan apa ya? Teroris kan berarti adanya ketidaksepakatan antara pihak tertentu dengan pemerintah, maka dimasukkan dalam kategori sebagai teroris. Betul ya, Bah ya? Bukankah itu karena faktor keadilan? Maksud saya keadilan berbagi kursi politik gitu loh, keadilan berbagi bisnis apa? Sebenarnya jangan-jangan bisnis ujungnya, Bah ya? Ya pasti itu untuk keadilan dengan tujuan tertentu. Ada yang bisnis, ada yang kedudukan. Berarti sejauh ini rakyat yang terlibat dalam kegiatan teroris dia hanya jadi korban karena dia nggak tahu ya bahwa ini ada belakangnya ada urusan bisnis dan berbagi-bagi kekuatan politik. Seperti itu kah? Pasti. Itu cuma masalah pengaruh ya. Pengaruh ujung-ujungnya adalah uang yang dibagi bersama golongannya. Pengaruh hanya masalah tahta dan harta. Tahta dan harta. Oh itu Ya. dasarnya seperti itu. Pendampingnya wanita. 72 bidadari itu. Bukan 7 Nanti dulu. Pendampingnya adalah wanita. Iya, 72 bidadari. 701 kah 20 jam? Maaf, saya terlalu detil. Maaf, nggak boleh kebablasan, nggak boleh ya. Iya, aduh. Tapi banyak juga yang belum kok saya bilang ngomong kayak gitu ya. Maaf, atau mungkin mereka tidak sadar atau belum sadar bahwa ternyata kegiatan itu sebetulnya tidak baik ya, Bah ya. Tapi Bah, saya mau tanya, kenapa paham-paham radikalis dan teroris itu bisa masuk ke generasi anak muda nih? Karena tadi Ut bilang bahwa tidak ada tuh yang teror yang umurnya 50-an tahun ke atas ya kan, selalu yang 20-an atau 30-an ke bawah. Iya. Nah, kenapa Bah? Kenapa mereka dipilihnya yang itu? Terus bagaimana caranya mereka untuk merubah jalan pikirannya yang benar-benar yakin bahwa mereka membela agama gitu, dengan melakukan hal itu? Caranya gimana mereka sampai paham itu bisa masuk, dan biasanya berapa lama, dan ciri-ciri orang yang menjadi target mereka tuh seperti apa? Ya ciri-ciri, jadi yang pertama pemahaman itu bisa masuk ke anak-anak muda. Karena satu, anak-anak muda ini selalu haus akan ilmu, Oh, pengetahuan. Pengen mencari ya. Dan jujur aja sejak pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan dihilangkan, ditiadakan, itu mereka sudah bergerak dan bergerilya untuk masuk. Tapi sebelumnya itu sejak tahun 79. Hah, lama juga dong. Iya. Oh itu kan kalau sebentar saya pinjam sebentar, Abah. Tahun 78 BP7 dibubarin lah, Bah. Tahun 78 BP7 dibubarin. Iya, Artinya pada saat itu mereka berupaya penuh nih, ada suatu peluang-peluang ya. Oh gitu. 79 mulai masuk. Berarti kalau gitu apa udah mengakar seperti ini kita nggak tahu ya. Dan apakah berarti solusinya adalah kembali ke basic, kembali kepada Pancasila? Oh. Iya, aku juga miris kayak ngelihat di beberapa video-video seorang anak SMA menyanyikan lagu Garuda Pancasila aja kayak balonku. Kadang-kadang Lagu balonku Garuda Pancasila. Itu mereka nggak sadar bahwa itu melunturkan benar. Pancasila aja pada nggak hafal. Iya. Nah ini kan itu sangat miris banget Nah kayak kalau gini. begini berarti boleh nggak saya menyalahkan pemerintah karena tidak mendisiplinkan pemahaman mengenai Pancasila? Salah dipublish. Iya, Oh. Bah, gimana caranya untuk kita mengembalikan lagi Pancasila seperti sebelum-sebelumnya Iya, untuk generasi penerus nih? Itu dimulai dari kita sendiri. Iya. Kita buktikan bahwa kita mampu mengadakan pembinaan ke masyarakat kecil. Nah, caranya, Bah? Caranya kita harus semangat menggelorakan Pancasila di pedesaan. Contohnya kayak gimana, Bah? Karena kita aja pengen ya. Iya. Kan di keluarga kita sendiri nih sudah gitu loh. Di keluarga kita sendiri sudah melakukan itu ke anak-anak kita. Misalnya seperti toleransi Iya. gitu ya. Terus gotong royong. Mengamalkan Pancasila Iya. ya. Ya simulasi. Tapi untuk pendidikannya itu yang mulai dari PAUD sampai dengan SMA, Bahkan sampai jenjang pendidikan tinggi ya. itu bagaimana? Apakah harus pemerintah juga konsen terhadap kurikulum itu sendiri yang mengutamakan bahwa
kayak dulu ya. Kayak dulu ada P4 ya. Ada P4, terus pernah ada tahu. PMP ya, Pendidikan Iya. Moral Pancasila, terus sekarang PKN ya. Nah, kalau nggak salah, saya aja dulu waktu mau kerja, melamar pekerjaan setelah lulus dari kuliah, itu harus disertakan sertifikat P4. P4. Kalau enggak, dia tidak bisa diterima sebagai pegawai karyawan. Padahal saya bukan ngelamar karyawan pemerintah loh, swasta ya. loh, gitu loh. Nah, apakah itu bisa dijadikan salah satu persyaratan lagi sehingga mau nggak mau generasi muda itu akan ikut gitu loh, mempelajari atau mengambil SKS itu kan di kuliah. Lalu kalau kayak di kalau SMP, SMA sama SD, kalau rapot PMP-nya itu merah, mereka nggak bisa naik kelas. Nah, itu perlu nggak didikan-didikan keras, peraturan keras dilakukan lagi? Aku jawab. Gila ya, yang narasumber siapa yang nanya di sini? aku nanya. Enggak, artinya gua gitu loh. Iya, habis pertanyaannya banyak. Sekarang permasalahan gini, kalau kita kembali ke Pancasila, maka sila keberapa, sila apa yang terkait dengan teroris? Kalau saya tetap sila 1 loh. Karena sila 1 kan kita bilang ketuhanan yang Maha Esa. Ada tauhid, ada tunggal di situ. Bukan pada agama atau kepada aliran tertentu. Saya sih kalau Abah tadi bilang mengenai keimanan, iya, iman kepada yang Maha Kuasa. Kalau yang cara menjalankannya bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D, bahkan bisa jadi teroris. Kita nggak tahu. Jangan-jangan cara nggak sadar pun saya dididik melalui cara yang salah. Lalu saya dibilang, kalau saya rakyat ya, ternyata pun kalau saya masuk kegiatan teroris adalah tumbal, karena saya nggak tahu, karena di belakangnya adalah bisnis dan kekuasaan seperti itu, Abah ya. Ya betul. Tapi yang paling prinsip sekali adalah perubahan kurikulum. Itu harus bersih-bersih di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Iya, setuju. Ya, penggalaan kembali kurikulum pendidikan moral Pancasila dan kewarganegaraan Dari cinta negara dan kebangsaan. terus yang semuanya kehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan Pancasila ya. Ya, dan perlunya lagi pelajaran mata kuliah pendidikan sejarah perjuangan bangsa. PSBB. Oh iya, Itu pelajaran kesukaan aku tuh. Bah, sekarang sejarah banyak yang dirubah-rubah, Bah. Gimana tuh, Bah? Iya, seperti kemarin Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nggak diakuin dalam sejarah di kurikulum sejarah apa itu di Kementerian Pendidikan. Akhirnya salah satu dirjennya mohon maaf. Ya, itu kelolosan lagi ya. Ya. Sama Perpu yang 50 ya. 57 Iya. bahwa Pancasila mau dihapuskan. Itu salah lagi ya. Iya. Kenapa kelolosan terus ya? Apa terlalu banyak kadrun ya di dalamnya? No. Dan sudah waktunya bersih-bersih di dalam seluruh kementerian. Betul. Bersih-bersih di dalam Seluruh kementerian. Seluruh kementerian. Sekarang ke saya lagi. Kalau gitu tadi ada yang keceplosan masalahnya. Baiklah, saya mungkin saya salah ngomong. Saya mungkin cebong, saya mungkin juga kaprun. Apa tadi namanya? Kardus. Hati-hati ya. Bukan, maksud saya gini, itu tidak seperti itu ya. Saya adalah putra-putri bangsa. Jadi saya sendiri worry kok ada kadrun, ada cebong. Tapi fine lah, itu mungkin sudah berlangsung sejauh ini ya. Dia ada satu peran yang untuk pelurusan kondisi. Tapi rupanya yang merekatkan Indonesia kembali tetap Pancasila. Ya betul. Tapi susahnya bangsa ini nggak paham kalau Pancasila itu diprakondisikan. Maksudnya gimana, Pak? Ya artinya diprakondisikan, seandainya tanpa Pancasila gimana hidup kita ini berbangsa dan bernegara. Oh, ada yang maksudnya mau ke arah-arah yang itu ya, Bah? Prakondisi. Tapi kan nggak bisa Pancasila itu Jadi diuji arah coba. teroris dan radikal itu mau memprakondisikan bagian Pancasila. Pancasila ditiadakan. kehidupan berbangsa dan Tidak bernegara. usah pakai Pancasilaan gitu. Ya. Aduh, aku nggak setuju banget itu. Sini saya ambil alih deh. Biarin, karena saya juga ada worry ya, teman-teman. Saya sih ngelihat satu-satu. Saya juga dari darah saya Pancasila ya. Karena ternyata untuk meruntuhkan republik ini, ujung-ujungnya adalah
kalau dulu menanggalkan Pancasila lalu akan meninggalkan Pancasila itu berbahaya. Nah, semoga kita segera kembali sadar bahwa sila 1 benar-benar sifat Tuhan loh, ke Tuhan, menuju Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal ya. Itu kan ada di dalam setiap jiwa kita. Jadi Pancasila, betul, saya sepakat sama Abah, itu adalah, menurut saya Pancasila adalah individual life system. Setiap individunya bagus, maka bangsa sendiri adalah susunan individu, rakyat banyak ya. Jadi semua jadi bagus juga. Tapi saya akan beralih ke Mbak Ut. Anda ini pendidik loh. Berasa nggak kalau yang Anda berikan kepada, misalkan ya, sebagai pengamat sekaligus pendidik ya, apa yang terjadi kalau Anda memberikan materi yang salah sementara Anda sendiri nggak tahu kalau itu salah? Coba. Ya harus segera sadar diri ya. Kalau saya ini misalnya, saya berbuat sesuatu yang salah, ya saya harus segera sadar diri. Itu kan saya, kalau materinya. Oh, materinya ya harus segera kita revisi, harus segera kita ralat. Sistem sampai negara. Ya kita harus kasih tahu dong. Ke sekolah dulu. Iya, Jenjang gitu ya. benar. Masalahnya ini yang harus kita selamatkan adalah generasi penerus bangsa. Oh gitu. Jadi Ut kalau misalnya lagi ngajar, pelajari semua referensi dulu, Iya. dilihat dulu. Tiba-tiba nih Ut udah merasa bahwa Ut ini ya udah klop nih, terus ngajar. Tiba-tiba ada anak muridnya yang protes, Bu ini nggak begini-begini. Itu tindakannya Ut gimana? Iya, saya kaji kembali. Kita kan di kelas juga kan bukan berarti tenaga pengajar itu benar-benar benar gitu ya, harus tahu. Iya Kayak kan? diskusi ya? Iya, jadi saya lebih suka sharing kepada orang yang anak-anak didik kita, ya kita harus melakukan sharing. Di kelas itu bukan berarti kita harus Guru. kamu harus patuh terhadap saya ya. yang ditiru. Iya. Kamu harus patuh terhadap saya ya. Kalau nggak nilai lo, iya, ini nih. saya tidak mau seperti Oh, itu. gitu. Jadi kalau bisa kita berusaha mengajar sejarah itu, belajar sejarah menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Karena dari sejarah, dari belajar sejarah itu kita bisa mengetahui segala hal. Oh, tadi Tapi aku Mambut bilang atas sejarah banyak belok-belok. sejarah tuh kadang-kadang Bajai. gue suka ngelihat di YouTube ya, sejarah ini satu tema tapi beda-beda gitu loh. Jadi bingung yang mana nih yang benar gitu. Aku punya jawabannya sebelum ke Abah ya. Silakan. Bah, mau tanya satu pendapat ya. Kalau ngerusak satu bangsa katanya nih ya, sejarahnya dulu kita rusakin. Gitu ya. Dihancurin dulu buktinya dulu ya, diputus hubungan dengan leluhur nih. Terus kemudian alat bukti sejarahnya dihilangin. Jadi si anak bangsa itu kebingungan. Jangan-jangan saya pun termasuk generasi bingung ya. Di Pancasila kagak ngerti, apalagi yang namanya PKI. Saya lahir tahun 69, PKI 69. tua ya? Udah tua ya, terus PKI ini tahun 65. Gimana gue ngerti? Gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gue harus anti PKI. Komunis tuh apa? Gue nggak ngerti. Gue ini korban sebenarnya. Saya ini bingung. Emang lo lahir tahun berapa? Jangan-jangan lo generasi bingung juga. 17 ya. Saya mau nanya ke Abah ya, Bah ya. Kalau semuanya tadi merasa benar si teroris tadi itu ya, merasa benar ya, Bah ya. Apakah mereka sebenarnya benar-benar tahu atau mereka sebenarnya nggak tahu kalau mereka itu salah? Mereka sebenarnya tahu kalau mereka itu salah. Si pelakunya Tahu. Terus kenapa masih melakukan? Tahu karena posisinya itu adalah posisi mereka itu diprakondisikan untuk berperang melawan negara. Abah, maaf langsung saya cut ya. Berarti secara nggak sadar orang-orang seperti saya ini bisa jadikan tumbal atas nama teroris. Yang sebenarnya saya pun nggak tahu ternyata itu ada kegiatan teroris dan saya jadi tumbal. Kalau saya main telak-telak aja nerima pendidikan dari yang saya nggak sortir gitu loh. Ya kan sekarang kalau bisa dikatakan tumbal itu tujuannya, pemahamannya sudah jelas tahu karena mengikuti sebuah kegiatan yang salah. Tapi bukannya mereka dihipnotis, Pak? Itu cara prosesnya betul jadi Jadi mereka nggak sadar gitu loh, Iya. nggak tahu. Terbuai. Jadi mereka ini semua rata-rata berproses menjadi seseorang yang mencari jati diri untuk membela kebenaran. Lah kebenaran yang mutlak itu mereka itu terkontaminasi dengan paham-paham yang ekstrim.
ekstrimnya adalah apa? Menganggap semua keadaan itu adalah kafir. Oke. Menganggap semua keadaan kafir. Dan ini juga Paham mereka lah yang paling benar lah. paham mereka yang paling benar. Dan keadilan itu bisa diperoleh dengan cara memperjuangkan dari sisi agama. Oh. Semua bersuara, semua berteriak, pemerintah tidak adil. Pemerintah tidak adil, pemerintah kejam. Terus Mbak, Nah, kekejaman itu dasarnya dari mana? Pemerintah itu kejam sama rakyat itu dasarnya dari mana? Pemerintah tidak adil dalam sama rakyat itu dasarnya dari mana? Apa kelompok-kelompok itu minta keadilan? Kelompok-kelompok itu minta eksistensi diakui sama negara. mungkin kali ya maksudnya. Nah, negara itu mengayomi sekian ratus juta rakyatnya Iya. dari berbagai macam agama, suku, dan kebudayaan. Lah eksistensinya itu gimana? Mereka mau diakui dari sisi apa? Apa terus kelompok-kelompok suci itu minta diakui, minta dijadikan raja? Kelompok-kelompok yang disucikan. Kan ada juga Bang, mereka selalu mengatasnamakan equality before the law. Nggak ada itu. Equality before the law itu untuk mereka pribadi yang mereka HAM itu yang mereka yang merasa diperlakukan tidak adil hanya karena untuk tujuan tertentu. Sementara kalau kita kan maunya equality before the law itu bagus ya, tetapi tolong dong jangan hanya untuk yang sepihak saja gitu. Iya. Ya kita maunya ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Contoh seperti ada kasus ya yang dulu di daerah sana, Daerah timur. iya daerah timur sana orang yang berbeda keyakinan kemudian dihabiskan nyawanya. Nah itu HAM-nya Iya. kemana? Bagaimana? Equality before the law-nya di mana gitu? Iya. Mumpung boleh berisik saya. Teroris juga ya? Dulu dari saya nih si generasi bingung nih. Udah. Kalau saya kan bilang generasi bingung atau selebihnya bingung kan adalah saya Mbak Ut. Atau sebenarnya saya adalah generasi yang ditipu. Nanti dulu. Jadi dampaknya Lo kok mau ditipu gitu? Dampaknya Dampaknya adalah bahwa sekarang informasi hampir tanpa batas. Saya sendiri yang harus mensortir informasi itu. Jangan sampai karena ketidaksengajaan saya, karena ketidakpahaman saya mengenai sila 1. Bahwa di sila 1 kan kita tidak bicara agama, ke Tuhan, semuanya bicara Tuhan ya. Tauhid ya. Ya akhirnya saya bisa saja terjerumus pada hal yang salah. Karena saya sebagai generasi bingung, supaya nggak bingung cuma satu obatnya. Suka nggak suka, saya harus kembali lihat nilai-nilai dan norma yang ada di dalam Pancasila sekaligus dasar negara Republik Indonesia. Jadi saya sih menyudahi dari saya sendiri seperti itu. Saya memutuskan kesimpulannya begitu, saya harus membentengi diri sendiri supaya saya nggak jadi tumbal, rugi lah. Tapi semua nanti boleh loh punya pendapat masing-masing sebelum acara ini diskusi ini ditutup ya. By the way diskusi ini tanpa edit loh. Saya kembalikan ke Abah ya, ada pesan-pesan yang mendalamkah buat putra-putri anak bangsa? Ya sebaiknya adik-adik kita, anak-anak bangsa ini harus sangat-sangat berhati-hati untuk mencari keadilan. Mencari keadilan untuk dirinya sendiri, baru mencari keadilan untuk bangsanya dan negaranya, tentunya negara kita tercinta Indonesia. Mencari keadilan itu satu, tidak lepas dari keimanan dan tidak lepas dari ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sila 1. Dan Presiden Soekarno itu sangat cerdas dan cerdik. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditulis berdasarkan estafet dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Abah, boleh nggak? Saya mau nanya lagi nih, bagaimana menurut Abah dengan jilbab? Kembali lagi ke jilbab, Abah. Puasan. Iya dong. Jilbab itu kalau menurut Abah wajib atau dianjurkan? Jadi
Kalau menurut letterlux di dalam Al-Quran itu menutup aurat itu wajib Ya. bagi seorang muslimah dan seorang muslim. Ya. Tapi berkaitan dengan jilbab, memakai jilbab itu menjadi sebuah keharusan jika keadaan diperlukan. Contohnya, Bang? Contoh misalnya buat seorang wanita yang sudah menikah dan diperintahkan sama suaminya memakai jilbab. Tapi memakai jilbab itu tidak boleh sehelai rambut pun kelihatan. Jadi harus yang rapi ya, Bah ya? Harus yang rapi. Wah, aku nggak Dan harus berperilaku yang baik, mencerminkan seorang soleha yang betul-betul dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Berarti tidak hanya berjilbab di luar, tapi di hati juga. Di hati Iya. juga ya. Luar dan dalam ya. Ya. Betul. Bukan hanya busananya saja ya, saudara-saudara harus diingat itu. Bukan hanya busananya saja, Marah. tapi dari busana ditutup ya kan, di luar ditutup, di dalam pun harus ditutup. Sini kembali ke saya deh. Dalam kaitan ini maka saya menjilbabi pikiran saya supaya benar deh. Ya. Jangan sampai gua salah ke teroris. Rugi gua hidup cuma sebentar salah berpihak. Ya. Mendingan gua berpihak pada Pancasila deh. Di sana ada negara, ada kita juga putra bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya dari segi persepsinya ibu rumah tangga yang punya putra putri juga nih. Worry nggak sih lo kalau anak lo tanpa Pancasila? Worry banget, gue worry banget, benar-benar. Gue ngerasain Pancasila itu sangat berguna untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, juga untuk kehidupan sehari-hari gitu loh. Apalagi kan kita ini ya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam orang, teman, sahabat dari segala macam golongan. Pancasila itu yang paling bener deh. Dan gue berusaha juga untuk mengajarkan dan mencontohin nih anak-anak gue bagaimana berkehidupan yang berpancasila. Pokoknya gue minta pemerintah jangan sampai hilang tuh Pancasila dari segi pendidikannya atau dari penerapannya deh. Bangsa dan negara ya. Tapi setuju sama bentuk posko terpadu. Posko Pancasila terpadu. Iya, posko Pancasila terpadu. Posko pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terpadu Nah, di pedesaan. Di setiap RT ya? Di setiap RT, RW. setiap RT. Ide. Ya. Ide bagus nih, Kan Mbak. kadang-kadang di sini ada posko apa tuh kalau di Jakarta Posko peduli banjir. posko peduli banjir, Posko terus peduli COVID. peduli COVID. Yang namanya banjir sama Covid lebih peduli mana sama Pancasila? Pancasila dong. Kalau Pancasila benar ngurusin banjir, Nah, benar ngurusin Covid ini benar, setuju ya? nih, setuju nih. Idenya Abah brilian. Sampai ke pemerintah jangan, sampai ke pemerintah jangan. Sampai Siapa yang peluncuran idenya siapa? Abah. Baiknya di Posko lingkungan mana itu? peduli Posko peduli Pancasila. Peduli Pancasila terpadu. Posko Pendidikan Pancasila dan pendidikan secara perjuangan bangsa secara terpadu. Jangan ini, begini gini aja, Bah. Posko peduli Pancasila terpadu. Nah, jadinya yang namanya pada Ini di lingkungan mana dulu? Di lingkungan mana? RT ya? RT ya? Ya. Keluarga dulu dong. Jadi kayak Posko itu di luar. kayak pos iya, kayak posyandu juga dong. Boleh kan? Iya. Yang lebih akrab semuanya ya? Iya. Oke. Jadi kita siap lingkungan prasangka RT ya. Jadi setiap RT harus ada satu orang yang benar-benar Nah Membumingkan itu yang ngajar nanti orang-orang seperti Mbak Uut tuh. Oh iya, Iya. saya siap. Terus kemudian yang mau tahu keluarganya seperti ibu ini. Iya. Yang ngeluarin kurikulumnya siapa? Abah. Lumayan ya ide-ide begini ya. Iya. Ini kalau diterusin seru juga ya. Seru dong. Negara jadi akur adem ya. Iya. Pembangunan bisa berjalan. Lu bayangin kalau lagi begini tiba-tiba di belakang lu ada bom meledak. Kita nggak bisa happy. Kita di sini gimana Terus sama anak kita nanti? yang apa tuh kalau misalnya ada dulu zaman pilpres tuh yang di apa orang-orang diniin Apa? digeruduk atau apa gitu. Serangan fajar. Bukan, apa sih? Apa ya? Aduh, kok malah gue jadi itu sih. Digeruduk. Apa sih? Apa yang kalau misalkan tidak boleh suara nyanyi yang gede-gede gitu loh, mengganggu, terus
Oh, seperti contoh suara aja, bangunin sahur. bangunin iya. sahur. Nah itu kan sebenarnya warga yang merasa terganggu bisa komplain ke posko itu, ya tah? Ya. Jadi di sana mereka didamaikan, tidak perlu koar-koar. Oh, berarti di situ harus ada untuk terima matra dong, ada ABRI sama TNI juga di situ. Ada Pakai materai nggak? Ada Babinsa perwakilan Ada Babin Kamtipmas ya. di setiap Nggak perlu kelurahan. matra langsung di situ ya. Di Perlu setiap- pakai materai nggak? Kan ada Babinsa. Maaf, terus selesai, nggak ada hukum. Iya, jadi Maaf, kayak Rosen. hal-hal seperti Beres. itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat Ya. gitu ya. Jadi sama RT Ya. dan dikasih tahu bahwa ini melanggar Pancasila, gini-gini ya, gitu ya. Ya. Benar ya, Mbak ya? Tapi sebetulnya warga masyarakat itu harus ada pengertian lah. Seperti misalnya penertiban masalah kegiatan membangunkan sahur. Terus yang kedua, penertiban masalah adan. Semuanya itu kan bukan jadi satu masalah kalau disadari harus tertib. Jadi Tertib mengatur pelaksanaan suara adzan, tertib mengatur pelaksanaan suara membangunkan sahur. Jadi kan nanti isinya posko itu tuh, jadi aku tertarik banget nih sama poskonya nih kayaknya. Jangan sekarang deh, kita Enggak, lihat itu deh. isinya seperti apa? Enggak, itu sama aja. Pertemuan berikutnya kita bahas. Oh iya, boleh. bener ya. Boleh. Bener. Ini Rahasia, program rahasia. program keren loh. Karena gue mau menggali Rahasia lebih detail, Kak Abah. Boleh. Bener-bener rahasia. Abah dulu ya, Abah dulu. Iya, boleh deh. Pesannya apa lagi ya? Posko. Ya. Dikit dong, posko pengendalian Pancasila tadi itu yang digagas tadi ya, yang Abah gagas tadi ya. Bisa diwujudkan nggak sih, Bah? Atau cuma nanti jadi sloganitas doang? Ya harus diwujudkan dong. Setiap RT, setiap lurah. Jadi induknya di setiap kelurahan. Terus di setiap RT. RT itu RW punya kurikulum yang jelas dalam pembelajaran Pancasila, kehidupan Pancasila. Oke. Berarti butuh payung hukum juga dari pemerintah ya? Ya jelas perlu SK Presiden Kayak Babinsa gitu ya? kayak Babinsa. Abah, kalau begitu BPIP bisa hidup dong. BPIP. Ya harus. Jadi ada kerjaannya ya BPIP ya? Harus. Maaf. Mama belum suka keceplosan. Hobinya ceplosan dulu deh. Ini gue tutup boleh nggak? Rekan-rekan sekalian, bincang-bincang kita menarik. Cuman gue ada yang lebih menarik tapi tanggung nih. Kita harus ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Kita akan diskusi dengan Abah mengenai tadi tuh gagasan indah sekali ya buat semangat kebersamaan, kebangsaan ya. Nah, apa yang teman-teman di sini adalah tanpa edit. Jadi emang celoteh di warung kopian seperti ini. Di sini ada mewakili ibu-ibu pengajar dan di sini tokoh masyarakat juga. I'm happy to see you, teman-teman. Mau ada boleh? Pesan buat generasi penerus bangsa. Oke, aku ingin pesan untuk semua generasi penerus bangsa. Jadilah anak bangsa yang bersenyawa dengan Ibu Pertiwi. Ya. Amalkan Pancasila, tanamkan dalam jiwa. Jangan sampai terkontaminasi oleh orang-orang yang tidak mau Pancasila ada di Indonesia. Terima kasih. Mbak Uut, tolong diwakilkan kepada para pendidik semua ya. Saya aja kadang-kadang nggak hafal Pancasila, tapi harus mengamalkan Pancasila. Dan atau sebaliknya, banyak yang hafal Pancasila tapi luput mengamalkan Pancasila. Itu yang Mengamalin ya. itu yang bahaya. Ya. Hanya tahu doang. Jadi jangan hanya dihafal. Pancasila itu ya harus diamalkan. Oke. Nah, Abah tadi kan kita bahas mengenai teroris ya. Kalau kita bicara teroris kan seram-seram banget ya kejadiannya juga ya. Kita bicara yang adem-adem sekarang ini supaya ya kondisi jadi bagus. Kita hidup damai tuh semua tuh sini nggak ada apa-apa, tenang, tentram. Semoga selalu begini sampai 50 sampai 100 tahun ke depan ya, Abah ya. Abah terima kasih waktunya, Abah ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Tentang posko. Tetap posko ya. Program berikutnya ya. Oke. Posko Pancasila. Terpadu. Oke, thank you. Bye. Pamit dulu ya. Saya Bayu Murti, senang bersama teman-teman sekalian. Silakan kasih komen ya dan subscribe. Bye bye.